Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah berada di tahun yang baru. Tahun 2020 lalu adalah tahun yang tidak mudah. Pandemi ini membuat banyak goncangan di dalam kehidupan kita, dan kita harus menyesuaikan diri terhadap banyak perubahan. Salah satu kata yang penting untuk kita pelajari pada musim ini adalah shifting, yang juga akan menjadi tema gereja kita di tahun 2021 ini. Shifting memiliki banyak definisi, tetapi berkaitan dengan tema tahunan kita, dapat diartikan pergeseran, perubahan, atau transformasi. Shifting seringkali memiliki dampak jangka panjang yang luar biasa, baik itu untuk satu bangsa, perusahaan, atau organisasi, keluarga, atau di dalam kehidupan kita pribadi. Sebagai orang percaya, kita juga tidak boleh merasa puas atau sebaliknya merasa putus asa dan berhenti bertumbuh oleh karena keadaan yang berubah. Situasi dan badai yang kita hadapi di musim ini bukan untuk menghentikan langkah kita, tetapi untuk menggeser dan mentransformasi kehidupan kita. Kita mungkin tidak menyukainya, tetapi Tuhan menggunakan situasi dan badai ini untuk memaksa kita berubah dan bertumbuh menjadi lebih baik. Kita tidak dapat melakukan hal ini dengan kekuatan kita sendiri, tetapi kita dapat shifting kepada Roh Tuhan, dan Ia akan bekerja di dalam dan melalui kita. Karena Dia akan menyertai kita, maka kita dijamin akan mengalami kemenangan. Lalu, apa yang perlu kita shifting di dalam hidup kita? Pikiran kita, fokus kita, iman kita, hati kita, harapan kita, dan banyak lagi yang lainnya. Shifting adalah kata kunci yang akan mewarnai kehidupan kita di sepanjang tahun 2021 ini. Dengan shifting, kita akan memberdayakan orang percaya,
mengubah kehidupan dan membina keluarga-keluarga. Kita tidak diciptakan untuk duduk diam dan menerima setiap keadaan dengan pasrah. Inilah waktunya kita untuk bertindak dan terus bertumbuh. Kita yakin bahwa Tuhan itu baik sepanjang waktu dan Dia selalu bekerja untuk kebaikan kita. Kasih karunia-Nya melimpah dalam hidup kita dan Dia akan menyelesaikan semua hal baik yang telah Dia mulai di dalam diri kita. Jadi, mari kita nikmati perjalanan tahun 2021 ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Welcome to Bethlehem at Home, ibadah online GMI Bethlehem, stay at home and stay with Jesus. Apa kabarnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian? Kami berharap semua tetap dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Karena kita sudah belajar bahwa goncangan dan badai yang kita hadapi di musim ini bukan untuk menghentikan langkah kita, tetapi untuk mentransformasi kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Percayalah bahwa Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang baik bagi kita di tahun ini, because God is good all the time. Kami juga sangat rindu untuk bisa berdoa bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Maka dari itu, bagi saudara yang memiliki pergumulan dan rindu untuk didoakan, teman-teman bisa menyampaikan prayer request melalui WhatsApp gereja, dan hamba Tuhan akan mendoakannya dalam doa pagi setiap harinya. Begitu pula dengan teman-teman yang doanya telah dijawab oleh Tuhan, juga dapat menyampaikan praise report ke WhatsApp gereja. Kita rayakan kebaikan Tuhan atas anugerahnya. Puji Tuhan, sejak awal tahun ini, kita sudah kembali mengadakan ibadah tatap muka atau onsite dengan menerapkan protokol kesehatan. Bagi jemaat yang ingin mengikuti ibadah umum Minggu dalam bahasa Mandarin yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, pukul 6.30 pagi, jemaat dapat mendaftar melalui Bethlehem aplikasi atau dapat menghubungi TU Gereja. Dan tempat terbatas hanya untuk 100 jemaat. Dan untuk pos pelayanan Citra Grand City dalam bahasa Indonesia pukul 9 pagi, jemaat bisa mendaftar melalui grup WhatsApp Gospel CGC atau menghubungi TU Gereja. Tempat terbatas hanya untuk 40 jemaat. Syarat dan ketentuan pendaftaran dapat dilihat di media sosial GMI Bethlehem. Dan bagi jemaat yang belum kebagian tempat atau masih ingin beribadah secara online, jemaat dapat mengikuti ibadah ini secara streaming dalam bahasa Mandarin Indonesia pukul 6.30 pagi atau online service ibadah kontemporer dalam bahasa Indonesia pada pukul 7 pagi dan 9.30 pagi seperti biasanya. Bagi jemaat yang telah memutuskan untuk dibaptis, CD, atestasi, maupun yang merencanakan menikah di tahun ini, dapat segera mendaftarkan diri ke TU Gereja. Dan pada hari Sabtu ini, 6 Februari 2021, Saudara Fuhans Puji Saputra dan Saudari Risnawati akan melangsungkan perembakatan nikah di gereja kita. Kita ucapkan selamat, dan bagi jemaat yang ingin mengikuti ibadah ini, dapat mengikutinya melalui YouTube GMI Bethlehem. Hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Contoh David Situmorang dengan tema New Beginnings atau permulaan baru. Kita yakin firman Tuhan hari ini pasti akan memberkati kita di musim perubahan hari-hari ini. Mari kita siapkan hati untuk menyembah dan memuji Dia.
弟兄姐妹们，主内平安，Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Welcome to Bethlehem at Home. Kita mau terus bersyukur untuk kasih, anugerah, dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dan selalu ada dalam hidup kita. Mari kita bersama persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Ibadah pagi ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya! Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, tak henti-hentinya kami mau terus bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Pagi ini kami juga datang mau memohon pengampunan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyucikan kami, melayakkan kami untuk boleh datang memuji dan menyembah-Mu pagi ini. Kami rindu hidup kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami siap memuji Tuhan, kiranya Tuhan berkati setiap hati kami. Berkati firman Tuhan yang akan ditaburkan sehingga ibadah pagi ini boleh menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Setiap kita yang percaya, kita katakan amin. Pagi ini mari kita bersama-sama datang. Kita mau bawa pujian kita, kita mau bawa penyembahan kita, bahkan hidup kita ke hadapan Tuhan.
kembali menyapa jemaat sekalian. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Ya, kita mau terus bersyukur pada Tuhan. Amin. Amin. Alkitab mengingatkan kita kalau apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, itu semua yang disediakan Allah untuk setiap anak-anaknya yang mengasihi Dia. Saya mau undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama merayakan janji Tuhan untuk setiap kita. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Kita angkat tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sama-sama katakan, Allah sanggup. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari berikan sorak-sorai pengharapan dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Saat ini kita akan bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan di segala tempat dan abad menyatakan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari bersama siapkan hati kita kembali untuk kita mengangkat doa-doa kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam 1 minggu ini untuk kami. Terima kasih Tuhan setelah selalu ada, menguatkan dan melindungi setiap hidup kami. Saat ini mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa yang ada. Mari kita mau terus doakan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat di gereja kita GMI Bethlehem. Kita doakan seluruh hamba Tuhan berada dalam perlindungan Tuhan. Juga setiap pelayanan yang masih dijalankan di tengah-tengah pandemi ini boleh terus menjadi berkat bagi setiap kita dan khususnya untuk kota Palembang. Yang kedua, kita mau berdoa. Dukung dalam doa untuk jemaat kita yang sedang lemah tubuh. Kita berdoa kiranya Tuhan memberi kesembuhan melalui obat-obatan dan dokter yang tepat bagi jemaat ini. Selanjutnya, kita mau berdoa untuk jemaat kita yang berencana untuk menjual tanahnya. Kiranya Tuhan sendiri yang menyertai setiap proses penjualan tanah ini
agar jemaat kita ini boleh segera bertemu dengan pembeli yang tepat. Mari untuk ketiga pokok doa ini kita bersama buka suara, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, kami mau terus bersyukur ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pagi ini kami datang mau berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini. Kami mau berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang Tuhan berikan untuk memberkati gereja kami ini. Kiranya Tuhan berkati setiap hamba Tuhan, berkati setiap program kerja, bahkan setiap pelayanan yang masih berjalan di tengah-tengah pandemi ini, agar segalanya ini Tuhan boleh sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi kami, menjadi berkat bagi kota Palembang. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk jemaat kami yang sedang lemah tubuh. Kiranya Tuhan sendiri yang jamah, Tuhan yang memberi kekuatan, bahkan iman untuk menunggu kesembuhan yang datang dari Tuhan itu. Tuhan, pakai obat-obatan, pakai dokter, agar jemaat kami ini boleh kembali mempunyai tubuh yang kuat kembali untuk memuliakan nama Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk jemaat kami yang mau menjual tanahnya. Kiranya Tuhan memberkati agar penjualan tanahnya ini boleh berjalan dengan lancar. Tuhan, temukan dengan pembeli yang tepat, bahkan kiranya semuanya dilancarkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kemudian kita mau bersama-sama doakan untuk jemaat kita yang akan menikah dan diberkati pada hari Sabtu ini. Kiranya Tuhan yang menyertai jalannya acara, ibadah pemberkatan pernikahan, dan terlebih lagi kita bersama berdoa untuk rumah tangga yang akan dibangun oleh jemaat kita ini. Dan yang terakhir, kita mau bersama dukung dalam doa untuk jemaat kita yang sedang mencari ataupun memilih pekerjaan. Kiranya Tuhan saja membuka jalan, khususnya di situasi yang tidak mudah ini. Tuhan yang memberi jawaban, Tuhan yang terus memberi hikmat agar setiap jemaat kita boleh menemukan pekerjaan yang tepat untuk kemuliaan Tuhan. Mari bersama untuk dua pokok doa ini kita angkat suara kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk jemaat kami yang akan menikah pada hari Sabtu nanti, akan diberkati di gerejamu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini, terlebih lagi memberkati rumah tangga yang akan dibangun. Kiranya semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang sedang mencari ataupun memilih pekerjaan di tengah masa-masa yang tidak mudah ini. Tuhan terus berikan harapan dan bahkan Tuhan berikan hikmat untuk boleh bijak memilih dan akhirnya boleh dipertemukan oleh Tuhan dengan pekerjaan yang tepat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan pagi ini kami mau mengangkat ucapan syukur kami. Kami mau bersyukur untuk doa-doa yang sudah dijawab oleh Tuhan. Kami mau bersyukur untuk jemaat kami yang memiliki fasilitas kantor yang baik yang Tuhan sediakan khusus untuk jemaat kami ini. Kami juga mau bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam raker hamba Tuhan yang sudah diadakan minggu ini. Bahkan kami mau tidak henti-hentinya Tuhan bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang dahsyat dan sempurna dalam hidup setiap kami, setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini kami sudah membawa setiap pokok doa kami dan ucapan syukur kami ke hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya saat kami datang berseru kepadamu, Engkau akan selalu ada. Tuhan akan selalu menghibur, bahkan memberikan pengharapan yang baru, memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Tiada henti Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa Tuhan. Amin. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, masa depan ku dalam-Mu, harapanku
Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Engkau Allah begitu baik, Engkau Allah begitu senantiasa mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, di tengah hari-hari ini, kami juga dapat terus mengandalkan Tuhan. Terlebih melalui ibadah kami hari ini, biarlah kami juga dapat terus memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Iman kami juga dapat tetap bertumbuh. Kami juga dapat terus ada di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami, untuk kami juga dapat mengerti, untuk memahami dan melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini kita merasakan bagaimana semua berubah. Semua cepat sekali berubah, ya. Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah New Beginnings, permulaan baru. Kalau berbicara tentang hal-hal mengenai yang baru, pastinya setiap kita akan senang gitu ya. Mengenai hal yang baru, contohnya kita dapat mobil baru, rumah baru, handphone baru, pastinya kita akan senang. Bapak Ibu, semua berubah, semua berganti. Hari ini kita juga sering dikatakan memasuki peradaban baru, ya. Bagaimana semua atau segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita cepat sekali berubah. Tapi kita yakin dan percaya bagaimana kasih Allah tidak berubah, kasih Allah tetap sama, Dia Allah yang tetap luar biasa, Dia Allah yang tetap baik untuk setiap kita. Bapak Ibu, melakukan sesuatu yang baru pastinya tidak gampang. Melakukan sesuatu yang baru pastinya tidaklah mudah. Contohnya aja baru menikah. Baru menikah pastinya tidak gampang Bapak Ibu. Biasanya sendiri, tiba-tiba berdua. Contohnya saya sendiri gitu ya. Biasanya tidur sendiri, wah sekarang berdua. Ya gampang-gampang, susah-susah gampang lah ya. Ada enaknya, ada tidak enaknya juga. Kadang tiba-tiba, wah siapa nih yang ngorok, siapa nih yang ngigau gitu ya. Oh ternyata istri sendiri. Bapak Ibu, baru punya anak juga tidaklah gampang gitu ya. Baru punya anak juga pastinya itu lebih repot lagi. Ada beberapa jemaat kita yang baru punya anak, saya perhatikan kayaknya mereka kurang-kurang tidur semua. Mungkin lembur atau jagain anak dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, sesuatu yang baru itu tidak selamanya enak dan tidak selamanya juga susah. Enak-enak gampang gitu. Nah Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari ini kita harus shifting. Hari-hari ini kita harus berubah, hari-hari ini kita harus bertransformasi. Gereja kita juga punya tema tahunan adalah shifting. Bagaimana menyesuaikan dengan perubahan, beradaptasi dengan perubahan. Bapak Ibu, hari ini kita juga tidak bisa menggunakan kebiasaan yang lama untuk diterapkan pada kebiasaan sekarang. Hari-hari ini kita juga menyadari bagaimana penting sekali masker. Kemana-mana kita harus pakai masker. Nggak punya masker, kita nggak bisa naik angkutan umum, contohnya LRT. Nggak punya masker, kita nggak bisa masuk ke perkantoran-perkantoran, dan pastinya dilarang. Nah Bapak Ibu, perubahan ini membawa kita untuk meninggalkan namanya zona aman. Dulu kita sudah enak-enak, tapi kita harus tinggalkan. Dan kita harus memulai dengan namanya kebiasaan baru. Inilah yang terjadi bagaimana ada pergeseran. Ya, ada pergeseran, ada perubahan. Yang bertahan adalah mereka yang cepat beradaptasi. Mereka yang lambat beradaptasi atau tidak mau beradaptasi, pastinya akan mengalami perubahan. Ya. Setiap kita dipaksa untuk mengikuti namanya perubahan. Di tengah kesulitan, di tengah krisis juga kita dapat melihat mana orang yang tetap fight, mana orang yang diam saja, atau mana orang yang kabur. Nah, di tengah perubahan, di tengah keadaan sulit gitu ya, bukan hanya situasi dan kondisi yang berubah, tetapi di dalam kehidupan manusia karakternya juga berubah. Kalau kita lihat sekarang gitu ya, manusia cenderung memiliki ketakutan yang tinggi, ya. Bapak Ibu contohnya yang ada di rumah gitu ya, terkadang panas sedikit khawatir, batuk sedikit takut, ya saya juga takut dan sebagainya. Nah yang kedua, orang-orang sekarang lebih sensitif dan juga lebih waspada. Beberapa minggu ini Bapak Ibu saya sering sekali batuk-batuk gitu ya. Saya teringat sekitar 3 minggu yang lalu, lagi pelayanan kedukaan gitu di rumah duka. Saya batuk-batuk terus gitu, waduh nih saya pikir kenapa gitu ya. Saya batuk, di depan saya tuh ada orang, saya batuk gitu ya,
karena sensitivitas orang sekarang gitu ya, mereka jadinya merasa terganggu. Saya batuk sekali, mereka noleh gitu ya. Saya batuk beberapa kali, wah tahan, mereka pindah tempat duduk gitu ya. Mungkin kalau saya batuk berkali-kali di depan mereka bisa bubar acara. Nah, jadi Bapak Ibu, orang sekarang seperti itu. Cenderung memiliki ketakutan yang tinggi, mereka lebih sensitif, mereka mudah mencurigai satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu, inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita sekarang. Keadaan berubah, orang-orang berubah. Tetapi kita yakin dan percaya bagaimana Tuhan kita, Tuhan yang tidak berubah. Bapak Ibu, banyak orang menganggap awal atau permulaan itu bukanlah sesuatu yang penting. Mereka berpikir bahwa awal atau permulaan itu ya tidak menentukan, tidaklah penting di dalam kehidupan mereka. Tapi Bapak Ibu, kenyataannya permulaan adalah bagian yang penting. Permulaan adalah bagian yang sangat menentukan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di rumah yang pernah belajar Mandarin gitu ya, di dalam huruf Mandarin itu kita dapat perhatikan bagaimana setiap huruf itu punya permulaan. Ya. Ada garis pertama, ada garis kedua, garis ketiga, dan seterusnya hingga huruf itu terbentuk. Orang Cungko atau orang China gitu ya, mereka sangat menekankan sekali ketika menulis huruf Mandarin atau huruf-huruf dalam Chungwon itu, mereka harus memulai dahulu dengan garis pertama. Tidak boleh langsung garis kedua, tidak boleh garis ketiga, garis keempat, dan 5. Ya. Kadang waktu saya belajar Mandarin itu, kadang saya bingung dengan lausenya. Ya. Lause saya hanya nyuruh saya nulis satu garis doang. Ya. Garis pertama. Kamu harus tahu garis pertama di mana, kamu harus tulisin itu terus-menerus. Kadang bisa 1-2 lembar hanya untuk menulis satu garis. Nah, Bapak Ibu, di sini kita melihat bagaimana ada satu pembelajaran, ya, bagaimana awal adalah bagian yang sangat menentukan. Ketika tidak ada awal, tidak bisa lanjut kepada proses-proses yang berikutnya. Dalam filosofi orang Chungwon juga mereka menekankan sekali bagaimana menghargai namanya proses. Proses dimulai dari tahap awal atau titik nol baru bisa berlanjut kepada tahap-tahap berikutnya. Bapak Ibu, hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam Yosua 1 ayat pertama sampai ke-7. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Yosua 1 ayat pertama sampai ke-7. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon, yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu. Oleh hambaku Musa, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu terkasih, ayat yang kita baca di sini adalah mengenai gambaran bagaimana inilah permulaan bangsa Israel tanpa didampingi oleh Musa. Bapak Ibu, kita melihat bagaimana permulaan baru bangsa Israel bersama dengan Yosua sebagai pemimpin. Ya, ini start awal mereka ketika bangsa Israel tidak lagi bersama dengan Yosua. Permulaan bangsa Israel juga akan menuju namanya tanah Kanaan. Permulaan baru yang tidak mudah bagi bangsa Israel. Kalau kita melihat dan kalau kita baca firman Tuhan, diawali dengan kematian Musa yang selama
begitu panjang memimpin bangsa Israel gitu ya. Ketika mereka keluar dari Mesir dan ketika mereka ada di padang pasir atau padang gurun, ya mereka dipimpin oleh Musa. Tetapi ketika Musa mengalami kematian gitu ya, kita lihat baca di kitab sebelumnya bagaimana bangsa Israel sangat sedih kehilangan pemimpin mereka yang begitu mereka kasihi dan mereka segani. Di sini kita melihat juga bagaimana bangsa Israel memulai periode baru bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, di dalam permulaan baru ini dapat sama-sama kita melihat bagaimana ya God never change. Bagaimana Tuhan tidak pernah berubah. Kita melihat semua keadaan berubah. Ya, segala sesuatu berubah. Tetapi dapat kita perhatikan sama-sama God never change. Bagaimana Tuhan tidak pernah berubah. Semua boleh berubah, tapi Tuhan tidak berubah. Kita melihat pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan, gitu ya. Mereka mengalami sesuatu yang begitu dahsyat menerpa mereka. Mereka ditinggalkan oleh pemimpin yang begitu dikasihi mereka. Kita bisa baca di dalam Ulangan 34 ayat 8. Dikatakan juga di situ bagaimana mereka sangat sedih sekali. Keadaan yang berubah membuat mereka sedih. Keadaan yang berubah membuat mereka takut. Ditinggalkan oleh pemimpin mereka membuat mereka juga khawatir. Bagaimana ke depannya hidup mereka? Bagaimana ke depannya untuk rencana-rencana mereka? Kalau bisa kita gambarkan seperti anak ayam kehilangan induknya. Tapi Bapak Ibu, kita dapat baca sama-sama keadaan sulit di sini membawa mereka kepada namanya ketidakseimbangan, gitu ya. Mereka mulai goyah, mereka mulai khawatir, mereka mulai takut. Kalau bahasa kerennya sekarang, mereka mulai galau, gitu ya, dengan keadaan yang ada saat itu, ya. Mungkin kita juga seperti itu, Bapak Ibu. Hari-hari ini banyak sekali ketidakpastian terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bingung, corona udah lebih hampir setahun gitu ya. Tapi begini-begini saja, malah semakin memburuk. Mungkin kita mulai kehilangan keseimbangan. Kita mungkin mulai khawatir, kita mungkin mulai takut, kita mungkin mulai goyah. Tapi Bapak Ibu, kita harus yakin dan percaya bagaimana God never change. Bagaimana Tuhan tidak pernah berubah. Keadaan yang berubah yang dialami oleh bangsa Israel dan juga keadaan yang berubah yang sedang kita alami membuat kita memang kehilangan keseimbangan, Bapak Ibu. Membuat kita goyah, membuat kita bimbang. Tapi Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam firman Tuhan, di situ Tuhan hadir memberikan namanya keseimbangan. Ya, Tuhan hadir memberikan keseimbangan, memberikan keyakinan kepada bangsa Israel. Tuhan berfirman kepada Yosua menyampaikan janji penyertaannya. Di situ Tuhan langsung datang dan berkomunikasi dengan Yosua, bagaimana Tuhan meyakinkan Yosua penyertaan Tuhan tetap sama. Ya, pemimpin mereka boleh berubah, keadaan mereka juga boleh berubah. Tetapi dapat kita pastikan dan dapat kita yakini bagaimana firman Tuhan tetap sama, Bapak Ibu terkasih. Dan yang kedua, penyertaan Tuhan juga tetap sama. Dan juga yang kita percayai adalah bagaimana kuasa Tuhan tetap sama. Kalau kita baca Alkitab kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan sama berlaku bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Ketika cara Tuhan yang luar biasa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, kita melihat juga bagaimana kuasa yang sama pula membebaskan Daniel dan teman-temannya dari cengkraman singa, gitu ya. Di sini dapat kita sama-sama melihat bagaimana Tuhan kita tidak pernah berubah. Tuhan kita tetap sama, firman-Nya tetap sama, penyertaannya tetap sama, kuasa Tuhan juga tetap sama di dalam kehidupan kita. Maka daripada itu, Bapak Ibu terkasih, kita juga di sini melihat bagaimana bangsa Israel meyakini ya pertolongan Tuhan yang luar biasa, pertolongan Tuhan dapat menolong mereka.
begitu halnya juga dengan kita, Bapak Ibu terkasih. Hari-hari ini keseimbangan kita sedang diuji, ya. Apakah kita masih berdiri kokoh? Apakah kita sudah mulai miring atau bahkan kita sudah jatuh? Tapi yakinlah Bapak Ibu, Tuhan hadir memberikan keseimbangan di dalam kehidupan kita. Di permulaan baru ini, di awal tahun, ya, kita mulai yakini dan percaya bagaimana Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Kuasanya tetap sama, Dia tidak berubah, Dia sanggup menolong setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, kita melihat di dalam Maleakhi 3 ayat 6, di situ dikatakan bahwasanya Aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ini juga merupakan janji Tuhan kepada bangsa Israel pada saat itu, bagaimana Tuhan meyakini dan memberitahukan kepada bangsa Israel bagaimana Tuhan akan terus memimpin. Tuhan juga akan terus menyertai bangsa Israel. Bapak Ibu, semua boleh berubah, tapi kita yakin dan percaya Tuhan kita tetap sama. Kuasanya, kehadirannya, dan juga janjinya. Maka daripada itu Bapak Ibu terkasih, kita yakini bahwa Tuhan kita, Tuhan yang tak pernah berubah. God is good all the time. Dia Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu mengasihi kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam permulaan baru ini, apa yang harus tetap dan kita lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu, yang kedua adalah bagaimana di dalam permulaan baru ini kita harus tetap keep obedience, ya. Hidup dalam ketaatan. Nah, di tengah keadaan sulit, di tengah perubahan yang terjadi sekarang, ketaatan kita sama-sama sedang diuji. Ketaatan Bapak Ibu, ketaatan saya, dan ketaatan setiap kita sedang diuji. Ada hal yang menarik kalau kita baca tadi di dalam kitab Yosua, pasal pertama, ayat 1 sampai ke 7. Di situ dikatakan bagaimana ketika Tuhan berfirman kepada Yosua. Di situ firman Tuhan berkata kepada Yosua, "Hambaku Musa telah mati, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan." Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ayat ini dengan seksama, mungkin kita tidak melihat apa sih yang terjadi, gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, kita melihat di dalam janji penyertaan Tuhan ketika Tuhan berfirman kepada Yosua, ya, dapat kita baca ketika bangsa Israel sedang ditinggalkan oleh Musa. Muncullah pemimpin yang baru tadi namanya Yosua. Di situ Tuhan memerintahkan, bersiaplah sekarang dan seberangilah sungai Yordan. Ya, Bapak Ibu, di sini kita melihat ada hal yang disampaikan oleh Tuhan, gitu ya, kepada Yosua. Bagaimana di situ Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk menyeberangi sungai Yordan. Ya, nah, Bapak Ibu, di sini kita dapat sama-sama melihat, ya, ekspedisi Britania pada abad ke-19 menelusuri sungai Yordan dan memberikan perkiraan bahwa pada saat itu sungai Yordan mempunyai lebar sekitar 0,5 mil, gitu ya, atau sekarang bisa kita katakan 800 meter. Nah, Bapak Ibu, di sini kita melihat Tuhan memberikan perintah yang mungkin agak sulit dilakukan, ya. Memberikan perintah yang mungkin kalau kita pikir-pikir, aduh, nggak masuk akal. Bagaimana mungkin kita bisa menyeberangi sungai Yordan yang lebarnya pada saat itu sekitar 800 meter? Ya, yang nggak bisa berenang pastinya bisa hanyut. Ya, apalagi zaman dahulu nggak ada namanya jembatan. Nah, Bapak Ibu, kita melihat di sini, ya, bagaimana respon yang dilakukan oleh Yosua dan bangsa Israel. Kita melihat menariknya bagaimana respon Yosua. Mereka tidak protes dengan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka tidak protes dengan apa yang Tuhan suruh. Mereka tidak menentang, ya. Tapi yang mereka lakukan adalah bagaimana mereka tetap taat melakukan perintah Tuhan. Dan kalau kita baca di pasal selanjutnya, gitu ya, kita melihat memang penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Ketika bangsa Israel taat, ketika mereka mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, Tuhan bekerja bagi mereka. Ya, ketika mereka akan menyeberangi sungai Yordan, kalau kita baca di pasal selanjutnya, mereka bisa menyeberanginya
dengan pertolongan Tuhan. Ya, sisi kanan dan sisi kiri dibendung oleh Tuhan dan mereka bisa melewati daratan yang kering karena sisi kanan dan sisi kiri telah dibendung oleh Tuhan. Nah, di sini kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Ya, penyertaan Tuhan sungguh begitu dirasakan dengan luar biasa ketika bangsa Israel mau taat. Nah, Bapak Ibu, di tengah keadaan sulit, ya, Tuhan hanya ingin kita mengikuti perintahnya. Di tengah keadaan sekarang yang tidak menentu, Tuhan hanya ingin kita taat. Memang terkadang gitu ya, cara pandang kita berbeda dengan cara pandang Tuhan. Kalau kita lihat gambar ini sebelah kanan dan sebelah kiri, kalau kita lihat sebelah kanan ini seolah-olah harimau ini sedang memakan anaknya, gitu ya. Kok harimau ini memakan anaknya? Kita berpikir seperti itu. Nah, ini terkadang yang menjadi cara pandang kita, ya. Cara pandang kita dipengaruhi oleh pandangan-pandangan negatif. Tetapi kalau kita lihat sisi sebelah kirinya, gitu ya. Wah, ternyata harimau itu bukan memakan anaknya, sedang menggendong anaknya. Nah, jadi Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, memang terkadang kita mempertanyakan, ya, dengan apa yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita. Kok saya hari-hari ini sulit? Kok usaha saya tidak mengalami kemajuan? Kok saya belum mendapatkan pekerjaan? Kok hari-hari ini begitu berat? Tapi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, itulah yang terbaik. Ya, apapun yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita, itulah yang terbaik bagi kita. Ya, jadi Bapak Ibu, di tengah hari-hari ini kita mengalami goncangan yang berat, tapi goncangan jangan membuat ketaatan kita merosot. Goncangan jangan membuat ketaatan kita redup. Goncangan jangan membuat kita tidak lagi taat kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketaatan adalah tempat kita berpegang di tengah goncangan. Semakin besar goncangan, semakin besar juga ketaatan yang harus kita lakukan. Jadi di dalam permulaan baru, di dalam kita memulai awal tahun ini, di tengah musim yang berubah, kita harus tetap taat dengan perintah Tuhan. Dan selanjutnya Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di permulaan baru ini kita juga akan sama-sama belajar bagaimana kita harus upgrading sistem atau kita meningkatkan sistem yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, di situ Tuhan juga memerintahkan, kalau kita baca di dalam Yosua pertama ayat 1 sampai 7, dikatakan Tuhan memerintahkan kepada Yosua dan bangsa Israel untuk menguatkan hati. Ya, kalau kita telusuri, kita baca lebih mendalam lagi, kita lihat terjemahan dalam bahasa Ibrani. Berarti ketika Tuhan memberikan perintah untuk bangsa Israel dan Yosua menguatkan hati, ternyata sebelumnya telah terjadi penurunan semangat, ya. Jadi ketika Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, berarti saat itu mereka sedang terjadi namanya penurunan semangat. Mereka mengalami degradasi semangat, atau mereka memuncul namanya tadi keraguan, gitu ya. Mereka merasakan, aduh, kok seperti ini, dan seperti ini. Tetapi di situ kita melihat bagaimana Tuhan menyuruh Yosua dan bangsa Israel untuk mereka menguatkan hati dan meneguhkan hidup mereka. Nah, ini berhubungan sekali dengan namanya upgrading, gitu ya. Upgrading, bagaimana peningkatan terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu terkasih, kita dapat sama-sama melihat, ya, di dalam kehidupan kita, goncangan yang terjadi, apakah itu membuat kita semakin lemah, membuat kita semakin down, atau goncangan itu menolong kita untuk bangkit, atau goncangan itu membuat kita berinovasi, atau goncangan itu membuat kita kreatif. Nah, Bapak Ibu, setiap kita pastinya punya handphone, ya. Setiap kita punya handphone, bukan hanya orang dewasa saat ini punya handphone, anak-anak pun sekarang punya handphone. Nah, Bapak Ibu, handphone kita itu terkadang setiap bulan harus update sistem, ya, harus upgrade. Kadang saya punya handphone pun saya kesel, gitu ya. Lagi enak-enak gitu digunakan, tiba-tiba upgrade dia, tiba-tiba update. Kadang kita juga, aduh, nggak usahlah di-update, nggak usahlah di-upgrade.
Tapi ketika kita nggak update gitu ya, kita nggak upgrade, kok HP kita makin lama makin lambat, HP kita makin lama makin lemot. Nah jadi Bapak Ibu, di handphone itu tujuan update atau upgrade itu supaya performa handphone kita meningkat, ya, supaya performa HP kita itu nggak lambat, supaya performa HP kita juga semakin baik. Nah, di dalam kehidupan kita juga harus ada namanya upgrade. Hidup kita juga harus ada namanya update atau namanya peningkatan, ya. Yang dulunya lesu-lesu harus semangat, yang dulunya mungkin malas-malasan harus semangat. Itu contohnya. Nah, Bapak Ibu, masalah ketidakseimbangan, ya, goncangan yang terjadi membuat kita down. Saya juga terkadang merasakan seperti itu, gitu ya. Goncangan yang besar, masalah yang besar, hal-hal buruk terjadi itu membuat kita down, membuat kita stres. Tetapi Bapak Ibu, kita harus yakin dan percaya bagaimana di tengah keadaan sulit, kita tetap meyakini pertolongan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan dapat menolong kita. Kita harus kuatkan dan teguhkan hati kita. Kita harus naik level, kita harus upgrade gitu ya. Kita beriman dengan cara yang berbeda. Kita harus tetap semangat. Karena kita yakin Tuhan dapat menolong kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, situasi sulit yang ada harus kita upgrade, ya. Kita bukan menyerah dengan situasi sulit yang ada. Situasi sulit yang ada harus membuat kita semakin kreatif. Situasi sulit yang ada harus membuat kita semakin inovatif supaya kita dapat bertahan. Ketika kita nggak upgrade, ketika kita nggak update, pastinya kita akan ketinggalan. Maka daripada itu firman Tuhan berkata kepada kita, kuatkan dan teguhkanlah hati kita, supaya hidup kita juga dapat lebih baik lagi. Bapak Ibu, kerohanian kita juga harus diupdate dan diupgrade hari-hari ini. Kita beribadah dengan cara yang berbeda, kita memuji Tuhan dengan cara yang berbeda, kita juga beriman dengan cara yang berbeda, ya. Tetapi inilah upgrading yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau enggak kita upgrading diri, pastinya kita akan lesu. Nah, Bapak Ibu, di dalam Yosua 1 ayat 9 juga di situ dikatakan, bukan telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Di sini kita melihat bagaimana janji Tuhan yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu, permulaan adalah bagian yang sangat menentukan di dalam kehidupan kita. Permulaan harus dibangun dengan kerja keras dan totalitas, gitu ya. Kita yakin ketika kita berupaya, Tuhan akan berupaya dan berkarya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, mari kita sama-sama di permulaan baru ini untuk kita juga dapat tetap fokus mengarahkan hidup dan hati kita kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan kita Tuhan yang tidak berubah. Tuhan kita penyertaannya tetap sama, kuasanya tetap sama, dapat menolong kehidupan kita. Kita tetap taat, kita tetap melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Dan yang terpenting, kita harus mengalami peningkatan di dalam kehidupan kita, dalam segala hal dan dalam segala level. Kita bersyukur untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami terlebih bersyukur untuk hari ini, untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami dan mengajarkan kami, untuk kami juga dapat terus bersandar penuh kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah di permulaan baru hidup kami, di awal tahun ini, kami juga dapat terus ada dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Kami percaya dan yakin bagaimana Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang begitu luar biasa, Engkau Allah yang tak berubah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Mari jemaat terkasih dalam Tuhan, kita responi firman Tuhan pagi ini dengan satu pujian, jadikan aku indah. Ku datang
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kita dapat terus beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama sekali lagi memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Chuantao David. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kita untuk tetap hidup di dalam musim perubahan ini dengan percaya bahwa God is good all the time, bahwa Tuhan baik sepanjang kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kesempatan ibadah pada saat ini, jemaat juga diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan scan QRIS pada barcode dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Atau Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat mentransfer melalui rekening atas nama GMI Bethlehem Palembang. Dan seluruh kegiatan gereja Bapak Ibu dapat melihat melalui media-media sosial yang ada. Dan kami juga menghimbau Bapak Ibu untuk mulai dapat kembali terhubung dan tergabung di dalam kelas meeting atau kelompok kecil. Dan kami yakin dan percaya bahwa dengan kelompok-kelompok kecil, kita dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di dalam salah satu kelas meeting atau kelompok kecil, Bapak Ibu dapat segera menghubungi hamba-hamba Tuhan atau pemimpin-pemimpin kelas meeting dan mendaftarkan diri untuk bergabung bersama-sama dengan salah satu kelas meeting yang ada di gereja kita. Dan kelas meeting akan dimulai pada bulan Februari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan menghafal satu ayat Alkitab yang diambil dalam kitab Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Saya akan bacakan sekali dan kemudian kita akan mengulangi secara bersama-sama. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita mengulangi ayat ini bersama-sama. Ratapan 3, 22, 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Biarlah ayat Alkitab ini boleh sungguh meyakinkan kita bahwa kasih setia Tuhan tetap berserta dengan kita. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami, dan kemudian kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan dengan iman kita menerima berkat Tuhan. 愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。 Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu. Dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya. Amin.
Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Saya tetap berharap jemaat dalam anugerah dan perlindungan Tuhan dan tetap meyakini bahwa God is good all the time. Jemaat persilakan untuk duduk, silakan mengambil saat teduh, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.